Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, perkenalkan, nama saya Tian Ardiati Rabani. Saya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMP 2 Mei Banjaran. Hari ini, materi yang akan disampaikan adalah tentang pengenalan kurikulum sekolah atau kurikulum yang akan diterapkan nanti di SMP 2 Mei Banjaran. Ya, pertama saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan MPLS secara online karena kita masih ada di masa pandemi sehingga untuk kegiatan MPLS tidak bisa dilaksanakan langsung dari sekolah. Kemudian saya juga mengucapkan selamat datang untuk seluruh siswa dan siswi SMP 2 Mei Banjaran tahun ajaran 2020-2021. Selamat bergabung dengan keluarga besar Civitas Akademika SMP 2 Mei Banjaran. Ya, anak-anakku sekalian, silakan materinya disimak karena nanti di akhir sesi akan ada beberapa pertanyaan. Seperti biasa, kalian boleh jawab pertanyaannya di kolom komentar nanti di YouTube-nya ya. Ya, untuk kurikulum tahun 2020-2021 di SMP 2 Mei Banjaran menerapkan kurikulum 2013. Jadi nanti akan ada sedikit perbedaan ketika kalian belajar di SD dengan di SMP. Kalau misalnya dulu ketika kalian di SD, kalian hanya belajar dengan satu guru untuk seluruh mata pelajaran. Sedangkan sekarang di SMP satu mata pelajaran itu ada satu guru. Jadi untuk sistem pembelajarannya setiap mata pelajaran diampu oleh guru yang berbeda. Untuk mata pelajarannya ini dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama untuk kelompok A atau mata pelajaran yang kurikulumnya dikembangkan dari pusat. Yang pertama ini ada PABP atau Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Kemudian yang kedua ada PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa Inggris. Untuk kelompok B-nya ini adalah muatan lokal, yaitu yang pertama seni budaya, penjas orkes, prakarya, dan bahasa sastra Sunda. Kemudian, khusus di SMP 2 Mei Banjaran, kita punya muatan lokal sekolah, yaitu Aplikom atau aplikasi komputer. Jadi jumlahnya ada 12 mata pelajaran. Kemudian, untuk beban belajar. Nah, kan ada 12 mata pelajaran. Untuk beban belajarnya, jumlah mata pelajarannya berapa? Nah, jadi gini. Dalam satu minggu, kalian ada 42 jam pelajaran. Ya, tapi 1 jam pelajaran itu adalah 40 menit, lamanya 40 menit. Nah, di sini ada daftar mata pelajaran dan jumlah jamnya. Yang pertama, untuk PABP ada 3 jam pelajaran. Jadi 3 jam pelajaran itu sekitar 120 menit atau 2 jam ya. 2 jam waktu reguler. Yang kedua ada PKN, itu 3 jam pelajaran. Kemudian Bahasa Indonesia 6 jam pelajaran. Matematika 5 jam pelajaran. IPA 5 jam pelajaran. IPS 4 jam pelajaran. Bahasa Inggris 4 jam pelajaran. Seni budaya dan penjas itu 3 jam pelajaran. Kemudian 2 jam pelajaran untuk masing-masing prakarya, bahasa Sunda, dan aplikasi komputer. Ya, jadi jumlahnya semua ada 42 jam pelajaran. Semangat semuanya. Kemudian, untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, KBM ini dilaksanakan setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Bu, jamnya jam berapa? Nah, gini ya. Untuk di SMP 2 Mei Banjaran, sebelum jam pertama dimulai, kalian harus
melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Jadi jam pertama itu dimulai dari jam 7.15 untuk hari Selasa sampai dengan Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Kalau untuk hari Senin, kegiatan belajar mengajarnya dimulai dari jam 7, tapi upacara bendera terlebih dahulu. Kemudian untuk hari Jumat masuknya jam 7. Nah, jadi KBM-nya dilaksanakan setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Kemudian untuk KKM dan kriteria penilaian. Apa sih KKM itu? Nah, jadi anak-anakku sekalian, KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal atau batas nilai minimal setiap mata pelajaran. Nah, untuk tahun ini, KKM sekolah untuk seluruh mata pelajaran di kelas 7 adalah 70. Jadi, kalau misalnya nanti ada salah satu di antara kalian yang nilainya masih kurang dari 70, berarti nanti gurunya akan melaksanakan remedial atau perbaikan nilai. Ya, hampir sama dengan di SD. Tapi bedanya, untuk kriteria penilaiannya, ini ada 3 aspek yang dinilai, ya. Yang pertama, ada nilai sikap. Ibu, nilai sikap itu apa? Nah, nilai sikap itu adalah nilai atau sikap kalian selama pelajaran itu berlangsung. Jadi diamati oleh gurunya, keaktifannya, kemudian kalau misalnya kalian tidak memperhatikan guru sedang menjelaskan, nanti itu pun akan ada nilainya. Yang kedua adalah pengetahuan, yaitu penguasaan kalian terhadap materi yang diberikan oleh guru. Kemudian untuk keterampilan, ini adalah aplikasi dari apa yang sudah diajarkan atau dari pengetahuan yang kalian dapat, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kebiasaan sehari-hari. Gitu ya. Nah, kemudian selain KBM, di SMP kalian harus membiasakan diri dengan yang namanya kegiatan ekstrakurikuler, yaitu di luar jam pelajaran. Nah, untuk ekskul ini dibagi ke dalam dua jenis ya, ada yang wajib dan ada yang pilihan. Untuk ekstrakurikuler wajib, kita punya kepramukaan. Nah, jadi kepramukaan ini adalah kegiatan ekskul yang wajib diikuti oleh seluruh siswa-siswi di SMP 2B Banjaran. Sistemnya seperti apa? Kita untuk kegiatan kepramukaan menggunakan yang namanya sistem blok. Sistem blok ini jadi gini, ada satu kegiatan yang wajib kalian ikuti. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi nilai selama 3 tahun. Nah, biasanya kegiatan orientasi kepramukaan ini dilaksanakan dengan cara menggelar perdiksar atau yang kita tahu perkemahan pendidikan dasar. Nah, itu ya, nilainya akan ada di rapot dari mulai, kalau misalnya kalian ikut di tahun pertama kelas 7, berarti nilainya akan ada dari mulai semester 1 sampai dengan nanti semester 6 di kelas 9. Nah, sedangkan untuk ekstrakurikuler pilihan di SMP 2 Mei ada 8 ekskul. Yang pertama, ekskul kesenian, kemudian ada menjahit. Jadi ekskul ekskul kesenian ini kalau misalnya gini, kalian ingin mengembangkan potensi dan bakat kalian di bidang seni, kalian boleh pilih ekskul kesenian. Kemudian untuk menjahit, ini adalah ekskul yang biasanya kegiatannya membuat kerajinan dari misalnya pemanfaatan bahan bekas atau kain flanel. Nah, kemudian untuk anak laki-laki yang suka sepak bola boleh ikut dan bergabung di ekskul sepak bola. Yang keempat, ada ekskul komputer. Jadi untuk kalian yang mau mengembangkan potensi atau bakat atau yang ingin belajar komputer lebih dalam, silahkan boleh ikut ekskul komputer. Kemudian yang kelima ada ekskul marawis, kemudian karate atau BKC, ada juga IFC atau English Fun Club. Jadi buat kalian yang ingin
belajar atau mengasah potensi diri dalam berbahasa Inggris, silahkan untuk bergabung di IFC. Yang terakhir adalah PI atau Pramuka Inti. Jadi, di samping kegiatan kepramukaan yang wajib, kalau misalnya ada di antara kalian yang sangat berminat untuk belajar tentang kepramukaan lebih dalam lagi, silahkan boleh bergabung di PI. Biasanya kegiatan ekskul ini dilaksanakan hari Sabtu setelah selesai KBM, atau jadwal biasanya mengikuti kebijakan dari pelatihnya masing-masing. Dan untuk tahun ini, untuk ekstrakurikuler pilihan, satu anak hanya diberikan satu ekskul saja. Jadi kalian hanya pilih satu ekskul saja untuk ekskul pilihannya. Jadi mulai dari sekarang silahkan disiapkan, dipertimbangkan mau ikut ekskul apa, sesuaikan dengan bakat dan minat kalian. Ya, itu anak-anak ya. Tadi sekilas tentang implementasi kurikulum yang akan dilaksanakan di SMP 2 Mei Banjaran. Tapi karena untuk sekarang, karena kita masih ada dalam masa pandemi COVID-19, kemungkinan untuk pembelajaran akan dilaksanakan secara daring atau online ataupun luring. Sistemnya seperti apa? Contohnya gini. Kalau misalnya untuk daring, biasanya nanti akan ada grup yang dibentuk oleh guru mata pelajaran masing-masing. Biasanya semua materi dan tugas akan dipost melalui grup WhatsApp itu. Atau kalaupun sistemnya luring, misalnya seperti ini. Setiap kelas diberi jadwal, boleh datang ke sekolah, tapi hanya untuk membawa tugas yang akan dikerjakan di rumah. Nanti pun sistem pengumpulannya akan sama, jadi akan dijadwal, karena untuk sementara kita tidak bisa melaksanakan kegiatan tatap muka secara langsung. Ya, jadi untuk itu silahkan siapkan diri kalian untuk kebiasaan belajar yang baru. Kebiasaan yang buruk yang dilakukan di SD kita tinggalkan. Mari kita mulai kebiasaan yang baik di SMP. Ayo kita gali potensi dan raih prestasi. Semoga sukses semuanya. Ya, mudah-mudahan dengan kalian sekolah, dengan kalian masuk di SMP 2 Mei Banjaran bisa menjadi salah satu cara atau wadah untuk meraih kesuksesan kalian. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pengenalan kurikulum. Kalau misalnya ada pertanyaan, insya Allah lain kali kita bisa bertemu di sekolah ya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap di rumah aja. Terima kasih.